Ketika saya melihat anak-anak itu terikat narkoba, anak-anak itu terikat lem, saya sadar bahwa masa depan mereka sudah hancur. Masa depan daerah ini sudah hancur, saudara. Itu sebabnya saya berkata kepada Tuhan, saya siap untuk fokus kepada pelayanan anak. Sekalipun ada banyak gereja-gereja yang tidak terlalu peduli terhadap pelayanan anak karena tidak ada jaminan finansial di sana. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, aku siap fokus kepada pelayanan anak. Aku mohon supaya Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu. Dan akhirnya Tuhan buka pintu, saudara. Hari ini kami sedang mengembangkan anak-anak kurang mampu di gereja yang saya layani. Ada 200 anak lebih hampir setiap hari datang ke gereja ini untuk kami didik, untuk kami kembangkan. Masa depan anak ini terjamin, masa depan daerah ini terjamin. Shalom, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan video kesaksian yang akan menguatkan iman saudara, di mana di dalam channel ini saudara akan diberkati dan diteguhkan dengan berbagai video kesaksian tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tanda subscribe yang berwarna merah yang ada di sebelah kanan di bawah video ini saudara, dan juga tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian-kesaksian di channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung pelayanan ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat kesaksian yang akan kita dengar, sehingga kesaksian ini benar-benar akan meneguhkan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian akan campur tangan-Mu, akan mujizat-Mu, akan pemeliharaanmu yang telah Kau nyatakan. Biarlah kesaksian ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian tentang campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saya akan menyaksikan kepada saudara bagaimana Tuhan menuntun saya sebagai hamba Tuhan untuk fokus kepada pelayanan anak, dan bagaimana akhirnya Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu, dan hari ini ada sekitar 200 lebih anak yang kami didik setiap hari dan kami kembangkan mereka di tempat ini. Masa depan mereka terjamin ketika mereka dididik dalam Tuhan, dan masa depan daerah ini juga saya percaya menjadi masa depan yang baik. Saudara, Allah kita adalah Allah yang membuka pintu ketika saudara dan saya bertindak dan berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kerinduannya. Sekitar 10 tahun yang lalu saudara, saya keluar dari bangunan gereja tempat kami melayani ke samping bangunan gereja. Lalu kemudian ketika saya berada di sana ada rimbunan pohon bambu di sana. Saya jalan ke situ melihat-lihat kondisi, dan di samping tembok gereja itu, di bawah pohon bambu itu, saya lihat di sana ada plastik-plastik kecil, dan kemudian saya lihat juga ada botol-botol minuman di sana, dan di dalam botol minuman itu ada pipet di sana, dan botol itu bekas bakar. Dan di samping itu juga ada kaleng-kaleng lem di sana, beserta dengan plastik-plastik yang berisi lem. Ketika saya lihat di sana, saudara, akhirnya saya tahu bahwa plastik-plastik itu adalah plastik sabu, dan kemudian lem-lem itu tadi adalah lem yang dipakai untuk dihirup, saudara. Artinya apa? Ada orang-orang yang terikat sabu, lalu kemudian ada orang yang terikat dengan lem. Dan ketika saya cari tahu, ternyata mereka masih anak-anak remaja, bahkan masih anak-anak saudara. Dan lebih jauh lagi akhirnya saya tahu ternyata begitu banyak anak-anak yang terikat dengan lem, dan sebagian akhirnya terikat dengan sabu. Betapa mengerikannya. Akhirnya saya berpikir,
Bagaimana masa depan daerah ini? Bagaimana masa depan gereja jika anak-anak ini dari kecil mereka sudah terikat lem dan sudah terikat narkoba? Pada waktu itu saudara, pelayanan anak di gereja yang saya layani kami tidak terlalu fokus terhadap pelayanan anak, karena saya rindu memenangkan orang-orang dewasa. Tapi akhirnya saya disadarkan kalau saya fokus kepada orang dewasa, padahal dari anak-anak mereka sudah hancur, apalagi dewasa saudara, maka sudah begitu rusaknya, mereka harus saya perbaiki. Dan atas kesadaran itu, akhirnya saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya akan fokus kepada pelayanan anak. Dengan menangis di kaki Tuhan, saya menegaskan kepada Tuhan, mulai sekarang Tuhan, saya mau fokus dengan pelayanan anak. Karena saya tahu bahwa anak-anak ini harus diselamatkan. Kalau rindu setelah dewasa mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan, dari kecil mereka harus diselamatkan. Dan pada waktu itu saya mulai membuat banyak program pelayanan anak saudara. Saya melakukan banyak hal, menggunakan banyak dana untuk pelayanan anak. Mulai saat itu saudara, saya mulai gerakkan jemaat untuk mengambil pasir dari sungai, mengambil batu dari sungai, dan akhirnya kami cetak batako, dan kemudian kami bangun ruangan-ruangan, dan ruangan-ruangan itu dipakai untuk pelayanan anak. Kami bangun tempat bermain anak. Ada begitu banyak fasilitas yang saya perjuangkan bangun sendiri dengan dana yang kami punya, yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi, tapi akhirnya digunakan ke sana semua saudara, supaya ada ruangan untuk anak bisa dididik, supaya ada tempat bermain anak, supaya anak bermainnya di gereja. Kami cetak batako saudara, lalu kemudian saya pasang batako itu sendiri, sehingga terbangunlah ruangan-ruangan semuanya. Dan kemudian akhirnya mulai dari sana dibuat banyak pelayanan anak, dibukalah taman kanak-kanak juga saudara. Dan akhirnya Tuhan buka jalan untuk kami bekerja sama dengan satu yayasan, di mana melalui kerjasama itu sampai hari ini ada 200 anak yang kami didik di tempat ini. Hampir setiap hari mereka datang ke tempat ini untuk mereka dididik kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika saya melihat langkah demi langkah, waktu demi waktu, ketika saya mulai ada beban untuk pelayanan anak, dan saya mulai berjuang bersama dengan umat Tuhan, berjuang cetak batako, bangun ruangan-ruangan, akhirnya Tuhan buka jalan. Dan singkat cerita, melalui pintu-pintu yang dibuka oleh Tuhan, melalui jalan-jalan yang dibuka oleh Tuhan, hari ini ada sekitar 200 anak yang kami didik di tempat ini. Dan ketika melihat mereka saudara, hati saya lega. Anak-anak ini terjamin karena tempat bermainnya di gereja hampir setiap hari. Anak-anak ini terjamin karena mereka dididik kebenaran firman Tuhan hampir setiap hari. Anak-anak ini terjamin masa depannya. Bahkan desa ini juga pasti akan terjamin masa depannya, karena 200 lebih anak itu adalah generasi ke depan. Dan gereja ini juga akan berperan besar untuk pembentukan generasi ke depan. Saudara, betapa dahsyatnya Allah bekerja buka pintu ketika saya menangkap apa yang menjadi tangisan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Sekalipun harus bayar harga, sekalipun harus berjuang, sampai hari ini terus berjuang untuk mengembangkan pelayanan anak ini. Sekalipun harus bertukang, saya hamba Tuhan, saya pendeta, saya harus cetak batako hari demi hari, cetak batako ribuan, puluhan ribu batako yang saya cetak bersama umat Tuhan hari demi hari, hari demi hari. Lalu kemudian di bawah panasnya terik saya mulai untuk memasang satu demi satu batako itu. Dan akhirnya tersedialah ruangan-ruangan untuk mendidik anak-anak. Dan hari ini Tuhan buka pintu sehingga 200 lebih anak sedang dididik di tempat ini. Hal yang saya lihat yang luar biasa dari peristiwa ini, kisah nyata ini saudara, adalah bahwa
Tuhan pasti buka jalan, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Bagian kita melakukan yang terbaik, sekalipun harus bayar harga, lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan yang terbaik, untuk mengerjakan hal yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagian Tuhan, Dia akan menyatakan bagiannya. Dia akan mengerjakan bagiannya. Saudara, ayat firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Dia berkata demikian, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Ketika umat-umatnya, ketika gerejanya menuruti firman-Nya dan mereka kuat dalam iman, maka Tuhan berkata, "Aku buka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Tahukah saudara bahwa Allah kita Allah yang sanggup membuka pintu dalam semua hal yang kita kerjakan, dalam semua aspek kehidupan kita. Dan kalau Dia buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Dia buka pintu, tidak ada yang sanggup menutup. Saya sudah melihat saudara bagaimana saya melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mulai fokus kepada pelayanan anak, sekalipun secara materi, secara finansial tidak ada di sana. Itu sebabnya banyak kali, seringkali gereja mengabaikan pelayanan anak karena tidak ada uang di sana, saudara. Tetapi saya melihat bahwa itulah kerinduan Tuhan dan saya mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Akhirnya Tuhan buka pintu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan akan membuka pintu bagi saudara ketika saudara berjalan dalam kehendak Tuhan. Ketika saudara menangkap hati dan kerinduan Tuhan, maka Tuhan akan membuka pintu bagi saudara. Puji Tuhan saudara. Biarlah kesaksian ini dan firman Tuhan ini membangkitkan iman kita bahwa Tuhan pasti akan membuka pintu bagi kita. Bersyukur buat kesaksian ini dan firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan kesaksian ini. Alangkah dahsyatnya Tuhan, Allah yang sanggup membuka pintu. Ketika Engkau membuka pintu, maka hal yang lebih dari apa yang kami pikirkan Engkau sanggup lakukan, Engkau sanggup kerjakan. Itu yang hamba alami dalam pelayanan. Dan hamba percaya juga anak-anak-Mu ini juga akan mengalami bagaimana Engkau membuka pintu bagi mereka. Itu sebabnya ajar kami berjalan dalam kehendak-Mu, menangkap isi hati-Mu, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, dan menghidupi apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya Engkau akan membuka pintu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui kesaksian yang sudah saudara dengar di dalam video ini saudara. Nantikanlah video-video kesaksian selanjutnya yang akan terus memberkati dan meneguhkan iman saudara. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian di dalam video ini dan saudara rindu memberkati untuk mendukung perkembangan pelayanan kesaksian ini saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah di sebelah kanan video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.